moral, tentang kebaikan, tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari seorang mama, seorang ibu yang telah tiada, semoga dalam benak masing-masing keluarga bertekad ingin membalas kebaikan, ingin membalas pengorbanan dari orang tua yang telah tiada, dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang mama untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mama merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mama kepada anaknya. Sedikit sedikit hatinya hancur. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Indrawanti. Sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat kepada orang tua kita yang telah tiada, banyak cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama, sebagai bentuk toleransi kepada agama yang dianut oleh orang tuanya, saya mengucapkan terima kasih karena keluarga sekalipun beda keyakinan kepada almarhumah, namun dari putra-putri beliau berkeinginan mendoakan sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tua. Ini adalah bentuk toleransi kepada seorang mama, kepada seorang ibu. Di samping memberikan doa sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tua, dari pihak keluarga kita bisa melihat di atas peti jenazah dihias dengan bunga-bunga. Bunga-bunga ini berfungsi selain sebagai hiasan dekorasi, namun juga mempunyai makna khusus. Di kalangan umat Buddha, bunga sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Kita bisa melihat perubahan dari bunga. Saat ini masih segar, nanti sore atau besok pagi sudah layu. Ini sebuah pesan moral kepada kita semua, kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi kehidupan yang dijalani oleh seseorang, kehidupan yang kita alami dunianya adalah kehidupan yang tidak kekal. Maka dari keluarga agar bisa menangkap makna dari bunga itu, untuk bisa menerima, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Tanpa kecuali di dunia ini, siapapun yang pernah lahir, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siapapun yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian, mengalami perubahan. Itu sudah terjadi dalam diri Ibu almarhumah. Kemudian juga sebagai bentuk penghormatan, sekalipun beliau sudah tiada, sudah meninggalkan keluarga, namun tetap di depan peti jenazah diberikan sajian makanan-makanan. Ini juga sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal. Yang meninggal akan membentuk kondisi bahagia karena merasa diperhatikan oleh keluarga. Saya masih dikasih buah-buahan, saya masih dilayani oleh keturunan-keturunanku, oleh anak-anakku. Dengan perasaan bahagia yang diciptakan atas bantuan yang hidup inilah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia dan memungkinkan dengan kondisi bahagia akan terlahir di alam surga bahagia. Dan juga tadi keluarga bertanya tentang pelita.
pelita adalah sebagai simbol penerangan. Ya. Kita berharap jalan yang dilalui oleh Mamah yang telah tiada, jalannya terang, tidak memiliki suatu kendala dan halang apapun. Namun dalam filosofi agama Buddha, pelita itu juga mempunyai makna untuk menjelaskan beberapa sebab-sebab tentang kematian. Lampu pelita itu bisa mati dikarenakan 4 kondisi. Yang pertama, karena minyaknya habis, itu apinya mati. Karena sumbunya habis, itu juga apinya mati. Kemudian berbarengan minyak dan sumbu bersamaan habis, itu minyaknya, apinya mati. Kemudian yang keempat, tertiup oleh angin, itu juga apinya bisa mati. Ini adalah ajaran Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang meninggal karena beberapa sebab-sebab. Setidak-tidaknya ada 4 kondisi sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ada orang yang mati disebabkan karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Batas usia rata-rata saat ini kurang lebih 70-75 tahun. Jadi kalau ada orang yang sudah berusia di atas 75 tahun, dia sudah mendapatkan bonus seolah-olah. Kemudian ada energi dalam tubuhnya sudah habis, energi kehidupannya sudah habis, itu juga akan mengalami kematian. Kemudian berbarengan energi dan batas usianya berbarengan habis, itu juga akan mengalami kematian. Kemudian yang keempat, karena tertiup angin, misalnya karena kecelakaan-kecelakaan. Jadi simbol-simbol yang ada sekitar peti jenazah itu mengandung makna, mengandung sebuah pesan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan juga pada kesempatan sore ini, dari kemarin sampai nanti hari Rabu, kita akan bersama-sama memohonkan Ibu Almarhumah Ibu Indrawati, sekiranya belum terlahir di alam surga bahagia, kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Kita mengulang nama beliau, memuji kepada beliau. Buddha Amitabha di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Sudah menjadi keinginan cita-cita setiap orang di dunia ini, hidup bahagia sejahtera, panjang umur di dunia, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhumah Mamah bisa menempati alam surga bahagia, hidup tenang, damai dan bahagia di alam surga benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah tahiyat di alam bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Kita ucapkan selamat jalan Ibu Almarhumah, pasti jalan yang terang dan lapang, dengan bekal pengabdian di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun dimanapun, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga benar-benar segera mendorongnya terlahir di alam bahagia, alam surgawi. Sadu, sadu, sadu.